Oke, baik, jumpa lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di pertemuan kita kali ini, ya, di pertemuan setelah kuis, kita akan lebih banyak membahas atau belajar bersama-sama terkait dengan studi kasus dalam bentuk program yang sudah dituliskan dalam bahasa pemrograman C atau C++. Ya, tujuannya adalah supaya kalian bisa mengembangkan atau menguatkan kemampuan kalian dalam menyusun sebuah algoritma. Mengapa? Karena biasanya program yang sudah jadi, program yang sudah bisa dijalankan, itu berarti dia sudah mempunyai algoritma yang baik. Gitu ya. Nah, dari situ kita akan mencoba mencari tahu gitu ya, sebenarnya algoritmanya itu seperti apa. Gitu. Harapannya kalian bisa melihat bahwa oh ternyata kalau algoritma saya susun ke dalam bentuk program, itu hasilnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi target dari pertemuan kelima, 6, dan 7 nanti ketika kita belajar membahas terkait dengan studi kasus program, itu harapannya adalah kalian bisa menguatkan kemampuan kalian dalam menyusun sebuah algoritma. Namun seperti biasa, gitu ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam pada pertemuan kali ini, ya, bagian awal pasti saya selalu mengingatkan terkait dengan target atau capaian yang harus kalian dapatkan dari mata kuliah algoritma ini, yaitu kalian mampu mengkodekan suatu algoritma ke dalam bentuk program komputer. Gitu ya. Jadi harapannya nanti kalian bisa menyusun algoritma, kemudian bisa menyusun sebuah program komputer. Nah, kalau di bagian ini sudah macet, ya kita akan kesulitan nanti ketika kita melanjutkan ke bagian program komputernya. Gitu ya. Makanya di pertemuan 5, 6, dan 7, kita mencoba menguatkan terkait dengan kemampuan menyusun algoritmanya ini. Gitu ya. Harapannya kalian sudah semakin punya gambaran bahwa suatu algoritma itu seperti apa. Nah, untuk memperkuat kemampuan kalian dalam menyusun sebuah algoritma, ya, ada beberapa langkah yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yang mana itu menjadi subcapaian atau target yang harus kalian dapatkan di pertemuan kita kali ini. Ya, pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh nanti. Apa targetnya? Yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasi struktur algoritma dari persoalan yang diberikan nanti. Ya, yang dimaksud dengan mengidentifikasi di sini adalah kalian bisa mencari tahu, ya, dari persoalan tersebut itu nanti algoritmanya apakah hanya menggunakan runtutan saja atau runtutan dengan pemilihan atau runtutan dengan pengulangan atau malah mengkombinasikan ketiga struktur algoritma ini. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi itu dulu. Dia pakai runtutan saja atau runtutan dengan pemilihan atau runtutan dengan pengulangan atau malah ketiganya. Ya. Dari soal atau dari program kalian ada beberapa kata kunci yang sebenarnya bisa kalian pegang nanti, gitu ya. Kata kunci ini menunjukkan bahwa itu struktur pemilihan, pengulangan, atau runtutan. Nah, kemudian setelah kalian bisa menentukan struktur algoritmanya itu apa, ya, yang digunakan, kemudian kalian mencoba mengidentifikasi inputnya itu apa, ya, outputnya itu apa. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi inputnya ini, outputnya ini, maka kita baru bisa menentukan prosesnya seperti apa. Ya. Karena proses ini adalah menggambarkan sebuah algoritmanya sebenarnya. Algoritma utamanya itu ada di bagian proses ini. Jadi
kalian harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu input dari persoalan tersebut apa, output dari persoalan tersebut apa, dan kemudian baru kalian bisa mencari tahu prosesnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah kalian bisa mengidentifikasi struktur algoritma, maka selanjutnya kalian bisa dengan mudah menotasikan algoritma itu ke dalam bentuknya. Ya, bisa dinotasikan dalam bentuk flowchart, bisa dinotasikan ke dalam bentuk pseudocode, atau dalam bentuk kalimat deskriptif. Tapi biasanya sebelum sampai ke pseudocode ataupun ke flowchart, untuk lebih mempermudah, saran saya kalian coba bentuk dalam kalimat deskriptif dulu. Ya, karena dari sini nanti kalian akan bisa melihat kata kunci ya. Dari kata kunci itu nanti kalian tinggal konversi saja ke, kalau kata kunci ini berarti nanti bentuk flowchart-nya seperti apa, bentuk pseudocode-nya seperti apa, gitu ya. Nah, ini dua target atau dua subcapaian yang harus kalian kuasai sampai pertemuan ke-7. Ya, kita belum sampai ke pengaplikasian algoritma ke dalam program ini, mungkin nanti setelah UTS. Gitu ya. Jadi nanti setelah UTS baru kita mulai masuk ke dalam bahasa pemrogramannya. Tapi sebelum UTS harapannya kalian bisa mencapai atau mendapatkan atau menguasai dua target ini. Ya, yang pertama mengidentifikasi struktur algoritmanya, yang kedua membuat notasi algoritmanya. Nah, kemudian untuk mengingatkan kembali terkait dengan notasi algoritma, ya, yang sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Di sini saya mencoba membuatkan tabel, ya, tujuannya supaya lebih mempermudah kalian ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi, nah kemudian diminta untuk mengubah ke notasi algoritmanya. Ya, jadi di sini sudah saya buatkan tabel keterkaitan antara jenis instruksinya dengan notasi algoritmanya. Ya, jadi contohnya misalkan di sini, setelah kalian mengidentifikasi suatu algoritma, kalian sudah bisa mendapatkan inputnya misalkan. Ya. Nah, kemudian ketika diminta menjadi kalimat deskriptif, ya kalian tinggal gunakan aja kata kuncinya di sini, misalkan masukkan atau tentukan. Kemudian kalau diminta ke dalam bentuk flowchart, maka di sini sudah dijelaskan bentuknya. Bentuknya menggunakan jajar genjang. Gitu ya. Nah, kemudian kalau pakai pseudocode nanti pakai kata kunci read atau input. Ya, jadi harapannya dari tabel ini bisa membantu kalian dalam melakukan atau dalam mengubah struktur algoritma yang sudah kalian identifikasi ke dalam notasi algoritma, sehingga algoritma itu menjadi lebih terstruktur. Nah, kemudian untuk pertemuan kita kali ini, ya, nanti akan ada dua part. Ya, part yang pertama kita akan membahas terkait struktur sebuah program yang sederhana. Ya, kemudian di part yang kedua mulai lebih kompleks, mulai lebih rumit. Ya, walaupun sebenarnya masih sederhana juga, tapi kita akan melihatnya bahwa ini kayaknya kok panjang dan rumit gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita coba gali algoritmanya, sebenarnya algoritmanya itu sederhana. Nah, nanti kita akan coba lihat gitu ya, dan kita akan coba sama-sama belajar bagaimana mengidentifikasinya dan kemudian bagaimana menuangkan itu ke dalam notasi algoritma. Dalam hal ini mungkin saya lebih menekankan ke bentuk flowchart. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bagian pendahuluan ini. Jadi silahkan disimak video yang ada di part yang pertama dan video yang ada di part kedua, dengan harapan kalian bisa mampu mengembangkan kemampuan untuk menyusun suatu algoritma. Oke, terima kasih. Selamat menonton, selamat menyimak.
materi yang ada di pertemuan kelima ini. Salam.